Lihat tuh ya, mulus dan cakep banget warnanya. Ini tuh ya, Lumer Pol. Hai guys, welcome back to my channel Vitaho. Nah, hari ini gue mau share resep yang paling banyak di request di kolom komentar. Kita akan bikin resep nastar yang lumer tapi garing at the same time. Gampang, enak banget, gue janji kalian bisa bikin di rumah. Yuk, langsung aja kita mulai. Nah, nastar tuh banyak macam, ada yang lumer, ada yang garing. Tapi kalau gue pribadi, gue suka kombinasi antara dua itu. Jadi di sini gue akan menggunakan dua jenis lemak, yaitu butter dan juga margarin. Butter alias mentega ya. Jadi menghasilkan cookies yang garing dan juga cookies yang lumer at the same time. Jadi penggunaan mentega, which is kan ada kandungan susu, bikin cookies nastarnya alias kulit nastarnya lebih kayak melt in your mouth. Dan penggunaan margarin, kandungan lemaknya tinggi alias minyak nabatinya akan bikin cookiesnya lebih garing. Di sini gue akan pakai 1:1. Pokoknya kalau masalah preferensi tekstur kalian tinggal sesuaikan, mau full butter boleh, mau full margarin juga boleh, bebas. Tapi pertama-tama kita harus bikin nanasnya dulu karena nanas tuh paling lama dibikin dan juga harus sampai dia dingin baru kita bisa pakai. Nah, kita akan bikin nanas. Nanasnya sih basic banget sih, kalian bakal menemukan cara ini dimanapun. Kalau gue blender, gue nggak parut karena lama kalau diparut, dan kita akan masak menggunakan cengkeh dan juga kayu manis biar ada wangi spices, jadi nggak plain nanas doang, ada harumnya gitu. Oke, nanasnya kita akan potong-potong, terus kita blender. Ini bakalan gue blender. Kalau kalian mau parut, terserah kalian, bebas. Cuman kita cari cara paling cepet ya. Oke, kalau udah kita potong-potong kayak gini, kita akan blender pakai sedikit air biar muter. Mau pakai parutan, kalian parut satu-satu juga boleh, bebas. Oke. Pokoknya di blender semua sampai halus. Ini akan gue kasih air dikit biar muter mixernya. Terus kita akan blender sampai halus. Nah, ini gue akan sisihkan seperapat. Jadi air dari yang tadi kita blender ini, nanas yang sudah halus, bantu bikin yang lainnya itu lebih gampang muter. Jadi kita langsung tambahin air lagi ya. Sisihkan sebagian buat blender yang lain. Pokoknya lanjut sampai nanasnya habis. Tuangin semuanya ke panci tadi. Dan juga kita kasih rempah-rempah. Di sini gue pakai kayu manis dan juga cengkeh untuk kasih aroma. Ini gue pas aja. Kalau kalian pengen lebih strong, silakan tambahkan lagi. Dan kita akan masak di api sedang aja dulu. Karena kan kita mau airnya reduce dulu, alias airnya tuh bener-bener nguap. Kalau airnya udah hilang, baru kita akan kecilin. Ini prosesnya lama. Dan jangan masukin gula dulu ya. Nanti kita masukin gula kalau dia itu sudah menciut, alias airnya udah nggak ada. Oke, ini kandungan airnya tuh masih banyak banget. Jadi kita akan kecilkan apinya dan gua akan diamkan sebentar. Tapi jangan lupa sambil dicek, takutnya digosong ya. Hati-hati, tapi ini tenang aja, airnya masih banyak. Jadi airnya banyak banget tuh, dia mulai merijus. Jadi gue tutup karena dia menutup tuh. Nih ya. Sampai airnya benar-benar habis, baru kita akan masukin gula. Karena airnya udah mulai berkurang, ini akan gue aduk, sesekali gue tinggal, aduk sesekali gue tinggal. Tadi kan airnya segini tuh, udah berkurang sampai menciut segini, kita harus hati-hati aduk terus ya. Kayak aduk bentar kayak gini, terus ditinggal dan pastikan kita pantau terus. Jadi kalau bikin selai nanas, pastikan dia itu bener-bener udah menciut airnya, udah nggak ada sama sekali, baru kita masukin gula. Kalau kalian masukin gula di awal bareng nanas tadi, kan ini kan masaknya lama loh, ini kayak hampir sejam nih gua biarkan airnya menguap. Nanti kalau kalau gulanya kelamaan dimasak, yang ada nih dia akan terkaramelisasi gulanya. Nanti selainya udah coklat tapi airnya belum menciut. Kan kalau kita bikin nastar, dia itu harus benar-benar kering biar bisa dibentuk bulat-bulat gitu. Jadi pastikan dia itu udah nggak ada air sama sekali, baru kita masukin gulanya. Itulah fungsinya ya. Tuh ya, udah mulai menciut, airnya udah mulai hilang, tapi ini masih belum ya, masih terlalu basah. Ya emang lama, kalian anggap aja kalian lagi masak rendang gitu ya. Oke,
Oke, ini udah mulai kering tuh ya, sudah mulai bisa diangkat kayak gini, alias airnya sudah mulai menguap. Kita akan masukin gula pasir dan kita masak lagi. Karena nanti gulanya akan meleleh, otomatis dia akan basah lagi. Jangan takut ya. Kita akan masak bener-bener sampai kering, jadi kayak selai gitu di api kecil. Kita masak pelan-pelan sampai dia kering. Oke, kalau bikin selai nanas, apalagi kan udah menciut airnya, udah mengering dan juga udah masuk gula, ini tuh nggak boleh berhenti diaduk kalau nggak dia gosong ya. Jadi kalau udah udah kering kayak begini, udah mulai menciut airnya dan masuk gula, api kecil dan jangan berhenti diaduk, apalagi bagian bawah itu rentan banget gosong ya. Jadi harus bersabar. Oke. Dia mulai mengering kan? Dan warnanya agak lebih coklat karena sudah masuk gula. Ini kita harus masaknya pelan-pelan sampai dia kering, karena kalau terlalu basah nanti kita nggak bisa bentuk-bentuk bulat nastar gitu loh ya. Kalau kita lihat tuh dia tuh masih agak sedikit terlalu basah. Kita mau dia agak ngikat dikit baru kita akan angkat. Ini dikit lagi sih. Oke ya, ini udah kering, lihat gak tuh? Udah jadi satu adonan dan juga sudah ngikat gini, lihat gak? Kayak ngikat gini loh. Ini artinya sudah kering, lihat gak? Dan kalau kita angkat, dia tuh udah kayak padat gitu loh ya. Kita angkat. Terus kita akan taruh di piring, disebar-sebarin biar apa? Biar cepet dingin ya. Jadi nggak nunggu lama. Oke, tuh ya. Jadinya tuh kayak begini. Tunggu sampai dia nggak panas sama sekali, baru kita akan bentuk-bentuk. Tuh ya, jadi kayak selai gitu. Nah ini selainya udah dingin, lebih ngeset tuh dia. Dan kita akan timbang, peripisnya sih kalau gua 6 gram ya, terserah kalian mau seberapa gede, bebas. Terus kita kumpulin di sini, nanti kita kalau udah timbang semua kita akan bulat-bulatkan ya. Harus bersabar. Oke, kalau udah kita timbang, ini kita akan bulatkan jadi kayak bola gitu, biar gampang nanti diisi ke nastarnya. Kayak gini tuh ya. Oke. Pokoknya ini kalian timbang sampai habis. Terus kalian bulet-buletin ya. Jangan nanti baru isi baru dibuletin, ribet kerjanya. Oke, kalau nanasnya udah siap, kita akan lanjut ke bikin kulit nastarnya alias cookiesnya. Dan jangan lupa resep lengkapnya juga kalian cek di description box. Oke, langkah pertama kita akan masukin di sini margarin. Di sini mentega tawar. Jangan lupa kita kasih garam juga. Nah, langsung aja kita masukin gula halus di sini. Jangan lupa kita kasih vanila pastinya biar lebih wangi, mau pakai yang powder juga boleh. Dan ini kita akan kocok sampai dia itu pucet. Jadi kalau bikin nastar pastikan dia punya mentega atau enggak lemaknya, margarin tuh ngembang, karena kita mau menghasilkan cookies yang melt in your mouth, yang hancur di mulut. Kalau dia nggak ngembang, jadi juga cuman teksturnya nggak akan selembut kalau si lemaknya ngembang. Jadi kita patokannya asal dia warnanya mulai berubah putih dan ngembang aja ya. Oke, kalau udah ngembang kayak gini, kita akan masukin 1 butir kuning telur ya. Dan kita aduk juga sampai rata. Oke, di sini kita ada tepung serbaguna alias protein sedang. Kalau mau pakai tepung kue juga bisa. Kita akan ayak bahan-bahan kering lain seperti susu bubuk. Ada juga pati jagung atau enggak maizena ya. Biar cookiesnya itu lebih renyah dan hancur, lebih melt di mulut gitu ya. Kalau udah, kita akan aduk semua jadi satu. Setelah itu kita akan campurkan ke mentega tadi. Ini biar gampang nyampur aja, kita akan aduk. Kalau pakai mixer, kalian pakai pedal. Kalau gue pakai spatula, gue akan aduk pakai spatula sampai menjadi adonan gitu aja sih. Kita masukin setengah dulu biar gampang aduknya, ini agak banyak ya. Oke. Terus kita akan aduk perlahan sampai nyampur aja. Oke, kita masukin quarter keduanya, tepungnya semuanya. Ini agak kekecilan mangkoknya, tapi tidak apa-apa, pelan-pelan saja ya. Aduk sampai menjadi satu adonan.
Pokoknya sampai udah nggak ada tepung sama sekali, ini tuh udah cukup ya. Oke, doughnya udah jadi. Lihat gak sih? Dia tuh lembek, tapi tuh bukan yang kayak basah gitu. Paling bagus kita akan tutup dulu dan kita istirahatkan di kulkas sebelum kita akan timbang ya. Jadi kan ada lemak nih, kalau lemaknya itu di udara yang terlalu panas, takutnya tangan kita berminyak, jadi minyaknya tuh malah keluar dari adonannya. Jadi kalau bikin kue kayak cookies-cookies kayak gini, baiknya simpan di kulkas dulu kayak minimal 10 menit biar si lemaknya agak ngeset baru kita pakai. Oke ya, udah dari kulkas, lihat gak? Dia tuh lebih agak firm, gak selembek tadi. Kita akan timbang per piece-nya 8 gram. Jadi isiannya 6, kulitnya 8 gram. Oke, jadi kita timbang dulu, isinya 6, kulitnya 8, biar nanti kalau udah ketimbang semua tinggal kita isi doang, lebih rapi kerjanya, lebih efisien juga. Dan juga kita boleh panasin oven di suhu 150 sampai 160 derajat, api atas dan bawah ya. Kalau udah ditimbang, ini kita akan bulatkan, kita pipihkan, isi dengan isian nanas, terus dibungkus pokoknya. Dan kita bulutin sampai dia bulat dan hasil akhirnya jadinya kayak gini. Satu-satu guys. Ini kalian mau lonjong kayak bulat kayak bentuk daun kayak pokoknya terserah kalian ya, oke? Yang udah dibuletin kita akan taruh di loyang. Ini loyangnya gue pakai teflon jadi nggak usah dipoles apapun bawahnya ya. Oke, kalau udah kita akan panggang di oven yang sudah dipanaskan, kita panggang matang dulu. Nanti setelah itu kita akan poles dengan egg wash, baru kita akan panggang sampai dia warnanya bagus. Ini gue panggang di api yang sudah dipanaskan kurang lebih selama 20 sampai 25 menit. Nah, untuk polesannya di sini gue menggunakan kuning telur dan minyak. Minyak ini fungsinya bikin dia itu glossy dan juga tidak retak. Di sini kuning telurnya gue akan saring untuk menghilangkan kolagen-kolagen telur putihnya, jadinya pas kita poles lebih gampang. Kuningnya biar kolagen-kolagen putihnya tuh nggak ada dan lebih smooth. Terus kita kasih minyak ya, biar dia itu nggak retak. Oh ya, ini optional tapi boleh dikasih vanilla biar dia tuh wangi atasnya ntar. Oke, setelah 20 menit kita baru akan poles atasnya. Ini tuh udah mateng, jadi tinggal kita poles dan cari warna aja. Karena kalau poles di awal, kadang-kadang tuh suka apa ya? Jadi bawahnya tuh nggak mateng gitu loh. Tenang, ini nggak akan gosong, percayalah. Kita poles semuanya, kita akan poles 2 kali ya. Oke, kalau udah dipoles pertama kali, kita akan poles untuk kedua kalinya. Ini kalau kurang tinggal bikin lagi ya. Menyenangkan sekali. Kalau di coating 2 kali itu jadi lebih cakep gitu. Sumpah, ngantuk gua. Oke, dan sekarang kita akan balik panggang. Kenapa gue panggang? Kenapa gue poles 2 kali? Sorry, karena pasti hasilnya bakalan lebih bagus dan lebih kayak shining gitu. Ini akan gue panggang di ovennya sama suhunya, kurang lebih 10-15 menit, pokoknya patokannya warna. Nah ini kalau kalian lihat kurang-kurang agak gimana gitu, itu kalian text time aja buletinnya, karena ini banyak dan gue nggak sabar, jadi gue buletinnya agak cepet-cepet. Oke, kita panggang. Mari kita coba. Asli enak banget, buttery, asam dari nanasnya dan wangi dari kayu manis barengan tuh enak banget. Dan kayak itu lumer, somehow dia garing karena percampuran margarin dan juga mentega. Asli enak banget ini. Ya, so itu dia resep nastar yang glowing, anti retak, menghilap, bagus banget. Somehow dia tuh meskipun renyah tapi it melts in your mouth. Bisa banget kalian bikin buat kudapan lebaran. Ini tuh enak banget, meskipun harus sabar tapi worth it banget ya. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian pilih segmen konten, resep, whatever it is, komen yang gak pasti baca. Dan kalau bikin ini jangan lupa tag gue di Instagram. Bye bye.